Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan siklus operasi, membeli persediaan barang dagang ke perusahaan manufaktur atau pemasok, kemudian menjual persediaan barang dagang tersebut ke pelanggan secara kredit ataupun tunai. Bila secara kredit, maka timbul piutang yang membutuhkan waktu untuk dikonversi menjadi kas. Setelah kas diterima dari pelanggan, perusahaan akan kembali membeli ke pemasoknya, begitu seterusnya siklus operasi perusahaan dagang. Adanya persediaan barang dagang inilah yang membedakan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Ada dua sistem pencatatan untuk transaksi persediaan barang dagang, yaitu perpetual dan periodik. Pada sistem perpetual, setiap pembelian dan penjualan dari persediaan barang dagang akan selalu disertai pencatatan transaksi debit dan kredit dari akun persediaan barang dagang tersebut, sehingga jumlah persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual dan yang sudah terjual nilainya akan selalu diperbaharui. Sedangkan pada sistem periodik, setiap pembelian dan penjualan dari persediaan barang dagang hanya mencatat transaksi pembelian dan penjualannya saja, tanpa disertai detail transaksi debit dan kredit dari akun persediaan barang dagang tersebut. Jadi, untuk menentukan HPP-nya, perusahaan akan melakukan di tiap akhir periode akuntansi, di mana perusahaan akan menghitung fisik dari persediaan tersebut. Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan keduanya, saya akan coba menjelaskannya dalam bentuk kasus sederhana mengenai transaksi penjualan dan pembelian pada perusahaan dagang XYZ. Asumsikan PT XYZ membeli persediaan barang dagang senilai 50 juta. Pada sistem periodik, perusahaan akan mendebit pembelian senilai 50 juta dan mengkredit utang dagang senilai 50 juta. Sedangkan pada sistem perpetual, yang didebit adalah akun persediaan senilai 50 juta dan yang dikredit adalah utang dagang senilai 50 juta. Atas pembelian persediaan tersebut, PT XYZ membayar biaya pengiriman sebesar 2 juta. Entry pada sistem periodik adalah biaya kirim didebit sebesar 2 juta dan kas dikredit 2 juta. Sedangkan entry pada sistem perpetual adalah persediaan didebit sebesar 2 juta dan kas dikredit sebesar 2 juta. PT XYZ menjual persediaan barang dagang senilai 20 juta dengan harga jual senilai 30 juta. Entry pada sistem periodik adalah piutang dagang didebit sebesar 30 juta dan penjualan dikredit sebesar 30 juta. Kemudian, pada sistem perpetual, entry-nya masih sama, yaitu piutang dagang didebit sebesar 30 juta dan penjualan dikredit sebesar 30 juta. Bedanya adalah pada sistem perpetual, perusahaan langsung mencatat HPP atas persediaan yang terjual. Hal ini tidak dilakukan pada sistem periodik. Karena nilai persediaan yang terjual nilainya 20 juta, maka entry-nya adalah HPP didebit sebesar 20 juta dan persediaan dikredit sebesar 20 juta. Bila kamu perhatikan, entry pada sistem perpetual, baik untuk pembelian, biaya kirim, dan penjualan persediaan, maka kamu tidak akan menemukan chart of account dengan nama pembelian, biaya kirim, dan retur pembelian karena memang COA tersebut tidak diperlukan. Segala transaksi terkait penjualan, pembelian, dan biaya kirim persediaan dilaporkan sebagai transaksi debit dan kredit dari persediaan barang dagang. Terkait biaya pengiriman, ada dua istilah umum dalam akuntansi, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Pada FOB Shipping Point, pihak pembeli menanggung ongkos kirim barang, sedangkan pada FOB Destination, ongkos kirim ditanggung oleh pihak penjual. Asumsikan PT XYZ menjual persediaan senilai 3,33 juta ke pelanggan dengan harga jual 5 juta, terms FOB Destination, dan biaya kirim barang sebesar 300.000. Karena terms pengiriman FOB Destination, maka artinya PT XYZ yang menanggung ongkos kirim barang tersebut. Entry atas transaksi tersebut adalah pada sistem perpetual. Untuk mengakui penjualan, maka piutang didebit sebesar 5 juta dan penjualan dikredit sebesar 5 juta. Kemudian, untuk mencatat HPP, maka HPP didebit senilai harga perolehan dari persediaan yang terjual, yaitu sebesar 3,33 juta. Kemudian untuk mengurangi nilai persediaan yang terjual di neraca, maka persediaan dikredit sebesar 3,33 juta. Terakhir, karena biaya kirim ditanggung PT XYZ, maka entry-nya adalah biaya kirim keluar atau freight out pada kas sebesar 300.000. Selanjutnya, pada sistem periodik, entry-nya adalah sama seperti pada sistem perpetual, pencatatan dilakukan untuk mengakui penjualan dan biaya kirim. Untuk penjualan, yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 5 juta, dan untuk freight out, entry-nya adalah biaya kirim pada kas sebesar 300.000. Selanjutnya, PT XYZ kembali menjual persediaan senilai 2 juta ke pelanggan dengan harga jual 3 juta, terms FOB Shipping Point, dan biaya kirim barang sebesar 200.000. Karena termsnya shipping point, artinya pembelilah yang membayar biaya kirimnya. Entry atas transaksi tersebut adalah pada sistem perpetual, untuk mengakui penjualan, maka piutang didebit sebesar 3 juta dan penjualan dikredit sebesar 3 juta. Kemudian, untuk mencatat HPP, maka
maka HPP didebit senilai harga perolehan dari persediaan, yaitu sebesar 2 juta, kemudian persediaan dikredit sebesar 2 juta. Atas biaya kirim, karena PT Exquisite membayar di muka biaya tersebut, maka PT Exquisite memasukkannya ke tagihan pelanggan dan mencatatnya dengan mendebit piutang dagang sebesar 200.000 dan mengkredit kas sebesar 200.000. Selanjutnya, pada sistem periodik, entry-nya adalah sama seperti pada sistem perpetual, pencatatan juga dilakukan untuk mengakui penjualan dan biaya kirim, namun tidak harga pokok penjualan. Untuk penjualan yaitu piutang dagang pada penjualan sebesar 3 juta, dan untuk freight out, karena PT Exquisite menalangi di awal, maka PT Exquisite memasukkannya ke tagihan pelanggan dan mencatatnya dengan piutang dagang pada kas sebesar 200.000. Karena tidak sesuai dengan pesanan, PT Exquisite membalikan persediaan yang sudah dibeli dari pemasok senilai 10 juta. Atas hal tersebut, entry yang dibuat pada sistem periodik adalah dengan mendebit utang dagang dan mengkredit retur pembelian sebesar 10 juta. Sedangkan pada sistem perpetual, entry-nya adalah utang dagang didebit sebesar 10 juta dan persediaan dikredit sebesar 10 juta. Perhatikan, atas transaksi penjualan, pembelian, trade-in, hingga retur, akun persediaan pada sistem perpetual selalu diperbaharui. Pada perusahaan dagang, untuk memicu pelanggan agar membayar tagihannya lebih cepat, biasanya penjual memberikan insentif berupa pemberian diskon pada pelanggan yang membayar piutangnya pada jangka waktu tertentu. Asumsikan pada kasus penjualan PT Exquisite senilai 30 juta, term kreditnya adalah 2/10 N/30, yang artinya bila pelanggan membayar 10 hari setelah tanggal invoice, maka pelanggan tersebut mendapatkan diskon sebesar 2%. Karena pelanggan membayar tepat di hari ke-10, maka pelanggan tersebut mendapatkan diskon sebesar 600.000 atau 30 juta dikali 2%. Entry atas penerimaan kas tersebut adalah kas didebit sebesar 29,4 juta, diskon didebit sebesar 600.000, dan piutang dikredit sebesar 30 juta. Setelah sebelumnya saya membahas mengenai retur pembelian, kali ini saya akan membahas mengenai retur penjualan. Asumsikan pada kasus penjualan persediaan PT Exquisite senilai 3,33 juta dengan harga penjualan 5 juta, pelanggan mengembalikan barang yang cacat untuk kas senilai 500.000. Maka, sistem periodik mencatat retur penjualan tersebut dengan mendebit retur penjualan sebesar 500.000 dan mengkredit piutang dagang sebesar 500.000. Sedangkan, pada sistem perpetual, entry-nya sedikit lebih rumit karena selain menjurnal transaksi retur, perusahaan juga harus membalik HPP senilai persediaan yang diretur. Jadi entry-nya adalah pertama-tama sama dengan sistem periodik, yaitu retur penjualan didebit sebesar 500.000 dan piutang dagang dikredit sebesar 500.000. Selanjutnya, nilai HPP di laba rugi dan persediaan di neraca juga perlu disesuaikan. Entry-nya adalah persediaan didebit sebesar 333.000 dan HPP dikredit sebesar 333.000. Nilai 333.000 didapat sesuai dengan proporsi harga jual yang diretur atau sebesar 10%. Pada sistem perpetual, perhitungan HPP sangat jelas karena untuk setiap transaksi penjualan selalu diikuti oleh jurnal atas HPP dari persediaan barang dagang yang terjual tersebut. Hal tersebut tidak ditemukan pada sistem periodik. Jadi, pada sistem periodik, untuk menentukan HPP adalah dengan pertama-tama menentukan nilai persediaan barang dagang pada awal periode, kemudian tambahkan nilainya dengan akun pembelian persediaan, dan terakhir, kurangkan nilai penambahan tersebut dengan perhitungan fisik atas nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi pada perusahaan dagang dengan sistem pencatatan periodik dan perpetual. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.